Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nadia Berliana, gadis cantik dengan postur tubuh langsing dan tinggi semampai. Bisa dibilang kembang desa. Ia tinggal di rumah megah di ujung jalan. Ia seorang gadis muda yang bekerja di kantor desa Mekarsari. Malam itu tak pernah Nadia bayangkan akan menjadi malam terakhir dirinya hidup di dunia ini. Petaka itu datang dari seorang pria yang telah lama menaruh hati padanya. Karena penolakan dari Nadia, pria tersebut sangat marah dan berencana menghabisi nyawa gadis yang dicintainya itu tanpa Nadia sadari. Rintik hujan mulai turun bersamaan dengan datangnya tamu Nadia malam itu. Nadia kaget setelah membuka pintu. Ia dapati seorang pria dengan wajah penuh dendam menatapnya tajam. Ya, pria yang seminggu lalu menyatakan cinta pada Nadia. Dan Nadia menolaknya karena Nadia sudah memiliki calon suami idaman yang tak lain adalah Andika, anak bungsu kepala desa. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir dan niatnya akan menikah akhir bulan ini. Sembari menunggu orang tua Nadia bisa datang ke desa tersebut. Kedua orang tua Nadia telah memiliki kehidupan masing-masing setelah bercerai. Dan keduanya sama-sama sibuk hingga menunggu saat yang tepat untuk pulang dan menikahkan Nadia. Nadia beringsut mundur dan hendak menutup pintunya kembali. Namun tangan kekar milik pria itu lebih dulu mendorongnya mundur dan mengunci pintu dengan cepat. "Mau apa kamu mas kemari? Jangan macam-macam mas, atau aku akan teriak," ancam Nadia. Tanpa aba-aba, pria tersebut menggendong paksa Nadia dan menghempas kasar tubuh Nadia ke atas sofa di ruang tengah. Nadia semakin ketakutan. Peluh mulai membasahi wajahnya yang ayu. "Lepaskan aku mas, aku mohon, jangan lakukan hal yang menjijikan ini mas. Aku menjaga kesucianku selama ini hanya untuk suamiku kelak. Aku sudah memiliki kekasih mas, makanya aku menolakmu." Nadia memberi penjelasan dengan suara yang bergetar ketakutan. "Omong kosong. Kamu sudah menolakku. Aku akan melenyapkanmu setelah ini. Sekarang kita bersenang-senang dulu sayang." Nadia terus memberontak saat pakaian miliknya satu persatu dibuka paksa pria laknat itu. Nadia, kembang desa yang tinggal di rumah megah di ujung jalan, terus meronta saat tubuhnya ditindih oleh pria berbadan tinggi besar yang sebelumnya menyatakan cinta padanya. "Apa? Melepaskanmu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menolakku. Selama ini tidak ada satupun gadis yang berani menolak cintaku." Pria itu sangat murka karena cintanya ditolak oleh Nadia. "Kamu akan lenyap malam ini juga. Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka kamu juga tak boleh dimiliki oleh siapapun." Nadia mencoba melepaskan diri dari pria yang arogan itu. Namun tenaganya tak sebanding dengan pria yang penuh dendam padanya. Air mata Nadia semakin teras. Arya sama sekali tak peduli lagi pada Nadia. Tidak ada rasa iba, yang ada hanya amarah yang menggelora. "Tidak, jangan bunuh aku mas, aku mohon.
lepaskan aku, Mas. Tangis Nadia pecah. Dia sangat ketakutan. Wajahnya memucat dan matanya sembab. Kebetulan malam itu hujan sangat lebat. Teriakan gadis malang itu tak dapat didengar oleh siapapun, termasuk para tetangga dekat rumahnya. Gadis itu selama ini tinggal sendirian. Setelah kedua orang tuanya berpisah dan memiliki kehidupan masing-masing. Sadarlah, cinta tidak bisa dipaksakan, Mas Arya. Maafkan aku tidak bisa menerima cintamu. Hentikan, Mas, lepaskan aku. Gadis malang itu terus menangis, memohon dilepaskan oleh Arya. Namun Arya terus melakukan aksi bejatnya itu. Arya sangat terpana melihat tubuh indah milik kembang desa itu. Apalagi setelah mendengar ucapan Nadia yang begitu menyakitkan hatinya. Ia semakin beringas dan tak terkendali. 2 jam Arya melampiaskan nafsu bejatnya pada gadis yang sangat dicintainya. Setelah puas dan melihat Nadia melemah, Arya mengambil sebilah pisau yang ia sembunyikan pada kantong celananya. Ia pertama kali menusuk buah dada milik Nadia, hingga Nadia memekik kesakitan. Nafas gadis itu tersenggal-senggal. Darah mengalir deras, peluh membanjiri wajah gadis malang itu. Melihat Nadia masih bernafas, Arya menusuk Nadia berkali-kali, hingga detak jantung Nadia tak ada lagi. Dengan membabi buta ia menghabisi nyawa Nadia tanpa iba. Gadis itu tewas dengan banyak luka tusuk pada tubuhnya. Arya tertawa puas melihat gadis yang dicintainya tewas bersimbah darah. Mati kamu. Kalau sudah begini, tidak akan ada pria manapun yang bisa memilikimu. Hujan sudah reda. Arya meninggalkan mayat Nadia begitu saja. Pisau yang ia gunakan untuk menghabisi nyawa Nadia, ia buang ke sungai dekat jembatan gantung di dekat rumah Nadia. Nadia tewas tanpa ada satupun busana yang menempel pada tubuhnya. Pagi-pagi sekali warga berkerumun di rumah Nadia. Kabar kematian Nadia menggemparkan desa Mekarsari. Nadia dikenal gadis baik, periang, dan rajin bekerja. Ia juga seringkali membantu tetangganya saat ada acara atau hajatan. Bapak kepala desa sangat terpukul dengan kematian sekretaris desa itu. Sehari sebelumnya, Nadia cerita seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda gadis itu akan pergi dari dunia ini. Pak Hendrawan sangat sedih melihat calon menantunya tewas mengenaskan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian atas laporan salah satu warga langsung melakukan evakuasi pada jenazah Nadia. Selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk tindakan otopsi agar memudahkan para polisi untuk mengungkap pembunuhan sadis ini. Bagian luka-luka robek dan menganga dijahit terlebih dahulu sebelum jenazah dimandikan oleh pihak rumah sakit dan nantinya akan segera diserahkan pada pihak keluarga. Siapa yang tega melakukan ini pada Nadia? Apa salahmu? Kamu begitu baik dan menyenangkan, tapi harus berakhir setragis ini. Warti sangat menyesal karena meninggalkan Nadia begitu saja. Saat dirinya diminta Nadia untuk menginap malam itu di rumah Nadia, Warti mendadak pulang karena suaminya baru pulang dari bertugas di Papua. Ya, suami Warti adalah seorang anggota TNI. Di usianya yang menginjak 38 tahun, Allah belum memberikan keturunan. Sehingga selama ini Warti seringkali menghabiskan waktu bersama Nadia yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Andika merasa sangat terpukul dengan tewasnya Nadia.
Ia merasa putus asa ditinggalkan oleh kekasih yang sebentar lagi akan ia nikahi. Sabar ya Bagus, doakan Duk Nadia tenang di alam sana. Semoga polisi segera menemukan pembunuh sadis itu. Hendrawan mencoba menenangkan anaknya yang menangis histeris setelah melihat jenazah calon istrinya tewas mengenaskan. Setelah para polisi pergi membawa jenazah Nadia, Hendrawan memerintahkan warga untuk membereskan rumah Nadia untuk menunggu kepulangan jenazah setelah proses autopsi selesai. Andika tertunduk lesu di teras rumah Nadia. Harapannya menikahi Nadia kini pupus sudah. Di saat berada di titik terendahnya dan hampir tak sadarkan diri, suara sirene mobil jenazah yang mendekat membuat jiwanya semakin sakit. Bersama datangnya jenazah calon istrinya itu, ia meraung dan menangis histeris begitu jenazah Nadia dibawa masuk ke dalam rumah untuk disemayamkan dan disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Beberapa warga mencoba menenangkan Andika yang terus menangis pilu. Rencana jenazah Nadia akan dimakamkan di TPU Muslim terdekat sambil menunggu datangnya kedua orang tua Nadia. Para warga pun membacakan Yasin dan tahlil secara bergantian. Pelayat datang silih berganti memenuhi rumah Nadia. Nadia selama ini memang selalu bersikap baik dan ramah pada siapapun. Wajar saja sepeninggalan Nadia warga silih berganti untuk melayat. Andika menatap lekat pada tubuh yang terbujur kaku itu. Air matanya masih mengalir tanpa henti. Maafkan Mas Dek, maafkan Mas, tidak bisa menjaga kamu. Kenapa ada manusia yang dengan tega mengambil nyawamu sesadis ini, Dek? Mas janji, pembunuh itu akan mendapatkan balasannya secepatnya. Kamu yang tenang ya, Dek. Bisik lirih tepat di telinga jenazah Nadia. Hendrawan memandang iba pada anaknya yang kini terlihat sangat lemah dan berduka. Tak sadar air mata pun mulai mengalir di balik kacamata miliknya. Sementara dari kejauhan, tepat di bawah pohon rindang, di dekat rumah Nadia, pria laknat itu menyeringai tajam. Ia terlihat sangat puas sudah membunuh Nadia dengan sadis. Cintanya buta hingga membuat ia kesetanan dan tega menghabisi nyawa gadis malang itu. Apa salah anakku? Kenapa kamu pergi secepat ini, Nadia? Maafkan Mama, Nak. Ini salah Mama. Wanita bertubuh ramping itu menangis histeris di depan jenazah anak gadisnya yang tewas secara mengenaskan. Semuanya sudah terjadi, Ana. Andai saja kamu dulu membawanya ke kota, barangkali hal tragis ini tidak akan menimpa anak gadismu yang malang itu. Ujar Bulastri, teman lama Ana. Ia sangat kecewa pada Ana, karena selama ini Ana tidak begitu peduli pada anak gadis mata wayangnya itu. Sejak menikah, Ana hanya fokus pada keluarga barunya. Aku menyesal, Astri. Selama ini aku juga jarang menemuinya. Bangun Nadia, bangun sayang, maafkan Mama. Andika ingin sekali menenangkan ibu dari kekasihnya itu. Namun keadaannya sekarang juga sangat memprihatinkan. Ia sangat terpukul dengan kejadian ini. Ia juga sangat mengutuk perbuatan keji yang telah merenggut nyawa kekasihnya. Tepat pukul 3 sore, jenazah Nadia dibawa mobil jenazah menuju pemakaman umum terdekat. Beberapa warga desa Mekarsari tampak mengiringi dan mengantar Nadia ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat maut lebih dulu menjemput, sebelum jodoh, Andika menatap nanar pada gundukan tanah merah tempat peristirahatan terakhir Nadia. Air matanya kembali luruh dan hatinya terasa sangat sakit.
Tak dapat ia lihat lagi senyum Nadia yang tulus dan menghangatkan, berjanji akan mengikat janji suci berdua. Namun kini tinggal kenangan. Kini dia sendiri menatap masa depan yang entah bagaimana ia bisa hidup tanpa Nadia. Semua pelayat telah meninggalkan pemakaman. Kini hanya tersisa Andika seorang diri. Hendrawan sudah mengajaknya pulang karena cuaca sangat mendung. Namun Andika masih tak ingin beranjak. Akhirnya Hendrawan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Hendrawan mengkhawatirkan keadaan istrinya yang terbaring sakit di rumah sakit. Dengan berat hati Hendrawan meninggalkan anaknya sendirian. Andika memeluk nisan yang bertuliskan nama Nadia Berliana binti Wira Anugrah dengan erat. Tak dapat ia bendung air mata yang terus menerobos keluar. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Tengkuk Andika tiba-tiba meremang. Pandangan Andika mulai gelap dan Andika tidak sadarkan diri. Tiba-tiba muncul seorang wanita tua berperawakan tinggi, ramping, menghampiri Andika. Wanita tua itu muncul dari balik pohon randu. Ia bersembunyi sejak pemakaman berlangsung. Ia menatap sedih gundukan tanah merah, tepat di mana Nadia disemayamkan. Wanita tua itu menangis terguguh sembari memeluk nisan Nadia. Maafkan nenek, nenek lalai menjagamu. Beristirahatlah dengan tenang, wahai cucuku yang malang. Nenek akan membalaskan dendam atas kematian yang menimpamu. Setelah puas memeluk nisan Nadia, wanita tua berpakaian serba hitam tersebut lantas menghampiri Andika yang tengah pingsan tak sadarkan diri. Kalian, tolong angkat anak muda ini ke mobil. Kita bawa ke rumah yang di puncak. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. Perintahnya pada beberapa pengawal yang sejak tadi bersamanya. Baik nyonya, jawab mereka bersamaan. Mobil pun melaju menuju puncak. Mau kita apakan pemuda ini nyonya? Tanya salah satu pengawal yang duduk di belakang kemudi. Nanti kalian juga tahu, jawab Nyonya Rahayu singkat. Mobil telah terparkir di halaman villa yang luas. Suasananya sangat asri sekali. Tidak ada penduduk lain, hanya Rahayu beserta para pengawalnya yang menempati villa tua itu. Bawa pemuda itu ke dalam, cepat. Titahnya pada dua pengawal setibanya. Baik nyonya. Andika dibaringkan di ranjang besar di salah satu kamar yang luas dan pencahayaannya tidaklah terang. Lampu jadul berwarna kuning menjadi salah satu penerangan kamar megah itu. Jemput Ki Darmo di rumahnya dan acak kemari. Saya ada perlu dengan beliau. Jangan lupa beritahu juga pada Ki Darmo. Malam ini kita akan melakukan ritual khusus agar Ki Darmo menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Baik nyonya, saya laksanakan perintah nyonya. Saya permisi dulu nyonya, ucap salah satu pengawal bertubuh besar itu dengan patuh. Untuk kamu, siapkan ruang ritual sekarang juga. Bersihkan dan buang dupa lama yang sudah tak terpakai. Baik, segera saya kerjakan nyonya, saut pengawal satunya bertubuh gempal dengan patuh. Kini tinggal Rahayu dengan Andika di kamar temaram itu. Andika belum juga sadar setelah hampir 1 jam pingsan. Wahai anak muda, kamu harus bantu kekasihmu yang malang itu untuk membalaskan dendamnya. Aku tahu kamu sangat mencintai cucuku bukan? Jadi berkorbanlah untuknya, tidak sampai mengorbankan nyawamu. Nenek hanya butuh ragamu saja. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Ki Darmo telah sampai di villa tua milik Rahayu. Rahayu menceritakan semuanya pada Ki Darmo. Ki Darmo menyanggupi permintaan Rahayu, asal Rahayu menyanggupi persyaratan yang diajukan Ki Darmo. Semua persyaratan akan saya penuhi, Ki. Tolong lakukan ritual ini secepatnya. Aku sangat sakit hati pada pembunuh keji itu.
dia sudah menghabisi nyawa cucuku yang tidak bersalah. Baik, syarat yang pertama, siapkan kembang 7 rupa, kemenyan, 1 ayam jago, dimasak ingkuk, dan siapkan 1 pemuda yang masih berjaga untuk menemani Nyai Widuri selama ritual berlangsung. Baik Ki, hanya itu saja persyaratannya Ki. Semua sudah disiapkan oleh pengawalku, Sambu dan Roy. Tempat ritual juga sudah siap. Bisa kita mulai sekarang, Ki, ritualnya? Tanya Rahayu antusias. Di usianya yang sudah menduduki kepala 5, Rahayu masih terlihat sangat muda dan bugar. Rahayu sengaja menyuntikkan sedikit obat penenang pada Andika, agar Andika tetap tertidur selama proses ritual berlangsung. Ya, ritual yang Ki Darmo lakukan, memanggil perewangan, perempuan muda cantik dengan pakaian serba hitam, dengan syarat menyiapkan pria perjaka yang akan menemani Widuri sebagai imbalan atas permohonan mereka yang dikabulkan Widuri. Widuri hanya meminta ditemani saja tanpa melakukan hubungan terlarang pada bangsa manusia. Memang hanya menemani saja, namun setelahnya perjaka yang dijadikan jaminan tersebut akan tertidur selama sebulan lamanya setelah ritual selesai. Hanya tertidur, tidak akan mati. Karena sudah diberi kekuatan gaib oleh Widuri, bertahan selama sebulan lamanya tanpa makan dan minum. Mereka berempat memasuki ruangan khusus yang disiapkan oleh Rahayu untuk melakukan ritual pemanggilan Widuri. Andika lebih dulu diganti pakaiannya oleh Sambu, dan di ranjang besar di dalam ruang ritual, Andika akan menemani Widuri semalaman. Ki Darmo mulai membakar kemenyan yang disiapkan di atas dupa. Bau khas kemenyan menyengat menusuk indera penciuman. Mantra mulai Ki Darmo rapalkan. Rahayu dan kedua pengawalnya mendampingi Ki Darmo. Selesai Ki Darmo merapalkan mantra sederhana berbahasa Jawa. Angin dingin berhembus. Gumpalan awan putih mulai berubah wujud menjadi wanita muda yang cantik. Parasnya ayu, bulu mata lentik, matanya bulat, dan kulitnya kuning langsat. Pakaiannya serba hitam, rambut tergerai panjang. Wanita itu tanpa tersenyum membuat aura mistis semakin kentara. Apa permintaanmu? Pasti aku kabulkan. Kasih tahu sekarang. Laki-laki yang tampan ini jadi jaminan sudah aku terima. Cepat, sudah katakan sekarang. Waktuku tidak banyak. Aku sudah tidak sabar menghabiskan waktuku bersama laki-laki tampan ini. Mohon maaf sebanyaknya Nyai. Saya ingin meminta tolong. Balaskan dendamnya Rahayu. Cucunya Rahayu yang bernama Nadia Berliana binti Wira Anugrah hari ini meninggal di tangan manusia. Saya minta. Sudah, tidak usah diteruskan. Aku sudah tahu. Permintaanmu sudah dikabulkan. Sekarang tinggalkan kamar ini. Aku mau menikmati waktuku bersama laki-laki ini. Ki Darmo, Rahayu dan 2 pengawal keluar dari ruangan ritual tersebut. Rahayu tampak bahagia sekarang. Akhirnya Nyai Widuri akan membalaskan dendam atas kematian cucunya. Ayam ingkung utuh sudah disiapkan di meja beserta kembang 7 rupa untuk Widuri makan. Setelah menghabiskan malam panjangnya bersama Andika, Andika tertidur pulas. Berkat obat penenang yang disuntikan Rahayu sebelum ritual dimulai, Nyai Widuri akan menghilang dengan sendirinya sebelum azan subuh berkumandang. Entah apa yang akan dilakukan Nyai Widuri untuk membalaskan dendam atas kematian Nadia. Yang pasti Nyai Widuri tidak memberitahu pada Ki Darmo tentang itu. Terima kasih Ki, sekarang Ki Darmo bisa pulang. Nanti diantar oleh Sambu. Ini sedikit uang untuk Ki Darmo. Sebagai imbalan sudah membantu saya. Baik Bu Rahayu, terima kasih. Semoga Anda puas dengan hasil kerja Nyai Widuri. Rumah megah yang ditinggalkan Nadia sepi dan kosong.
Entah kemana perginya Ana dan Wira setelah pemakaman anaknya selesai. Balas dendam dimulai. Kalian tidak akan bisa menemukanku, polisi berdebah. Memangnya kalian pikir aku bodoh apa? Arya terus saja menggerutu sembari bersembunyi di balik pohon besar di tengah hutan. Kita kehilangan jejak, tapi saya yakin tersangka itu masih berada tak jauh dari sini, ucap polisi yang diketahui bernama Agus itu. Ya, ada papan nama di atas saku baju seragam coklat itu. Namanya tersemat. Bagaimana ini, Pak? Sebaiknya kita lanjutkan pencarian segera. Takutnya nanti tersangka akan melarikan diri lebih jauh lagi. Saran polisi bertubuh tinggi tegap itu pada Agus. Akhirnya mereka berpencar mencari Arya, pembunuh Nadia yang saat akan ditangkap di sebuah warung makan melarikan diri ke dalam hutan pinus. Aku tidak boleh tertangkap. Sial, karena ceroboh sidik jariku terungkap. Bodoh. Tahu begitu, mending aku bakar saja mayat Nadia waktu itu. Mereka sudah menjauh. Sebaiknya aku terus masuk ke dalam hutan saja. Siapa tahu ada rumah penduduk di dalam sana. Aku bisa bersembunyi di sana, sehingga para polisi itu tidak akan menemukan keberadaanku. Arya terus berjalan menyusuri hutan di kawasan Puncak Indah. Matahari sudah enggan menampakkan sinarnya. Hari semakin gelap. Dengan berbekal senter ponsel miliknya, Arya terus berjalan walau lelah mendera. Rumah. Perasaan tadi tidak ada rumah di sana. Arya berjalan mendekat, memastikan kalau dia tidak salah lihat. Rumah beratapkan daun rumbia dan papan kayu itu, berhiaskan dengan lampu temaram yang amat redup. Beneran rumah rupanya. Beruntung sekali hari ini, sudah malam, dan aku sangat kelaparan gara-gara polisi-polisi itu. Aku tak sempat makan tadi. Permisi, ada orang di dalam. Ia mengetuk pintu, berharap si empunya pemilik rumah membukakan pintu untuknya. Karena tak kunjung dibuka, akhirnya ia menyerah. Ia duduk di kursi bangku yang berada di teras rumah sederhana itu. Nyamuk ini tidak tahu apa kalau aku lagi kelaparan. Malah dari tadi hisap darah terus. Ntar kalau aku pingsan, kekurangan darah bagaimana? Lagian kemana sih pemilik gubuk reot ini? Ada tamu, bukannya disambut kek, dibuatkan kopi kek, malah tidak dibukakan pintu. Tiba-tiba pintu terbuka. Sosok gadis cantik muncul di balik pintu, membuat kedua mata Arya menatap tak percaya. Maaf ya mas, saya tadi sedang mandi di belakang, tidak mendengar ada tamu yang datang, ucap gadis cantik itu sembari tersenyum ganjil pada Arya. Tidak apa-apa mbak, saya hanya tidak tahan dikerubungi sama nyamuk mbak. Saya kesasar mbak, karena tadi dikejar sama preman mbak, ucapnya berbohong. Tidak apalah berbohong demi kebaikan. Ya kali aku jujur karena dikejar polisi. Sebab menjadi tersangka kasus pembunuhan Nadia, bisa-bisa gadis cantik ini akan ketakutan dan membiarkan aku tidur di luar sendirian. Walah, kasihan sekali sih masnya. Ayo masuk mas, maaf hanya gubuk reot yang saya punya. Terima kasih mbak, ini juga sudah lebih dari cukup. Daripada saya harus mati kelaparan di hutan. Mereka pun masuk. Di dalam hanya ada ruang tamu dengan kursi rotan, 2 buah dan meja kayu kecil. Sementara kamar pun juga hanya 1. Dapurnya sangat sempit, berseberangan dengan kamar mandi dan WC. Mari silakan duduk mas, saya panggilkan nenek saya dulu di belakang. Baik mbak, terima kasih. Arya pun duduk di ruang tamu sederhana itu. Tidak ada perkakas apapun di sana. Hanya ada 1 kendi berisi air minum dan 1 gelas kopi yang baru saja diseduh oleh gadis misterius itu. Rencana kita sudah berhasil. Target sudah berada di ruang depan. Gadis misterius itu berbicara pada wanita tua yang sedang dalam penyamaran. Bagus, dengan begitu kita akan lebih mudah membalaskan dendam padanya.
Saut wanita tua itu sembari tersenyum, menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam dan berbau busuk. Dasar manusia bodoh, mana ada manusia cantik yang tinggal di hutan terlarang seperti ini. Penyamaran kita sungguh baik. Nyai Widuri telah mempercayakan kita untuk menyelesaikan tugas dari Ki Darmo. Kita tidak boleh gagal. Kalau kita gagal, kita akan terkunci pada dimensi lain selama-lamanya. Kita harus kembali ke alam kita setelah misi ini berakhir, dan pria jahanam itu menerima hukumannya. Arya masih menunggu di ruang depan. Di dalam ruangan dengan cahaya temaram, tiba-tiba bulu kuduknya tak hentinya berdiri. Ia sempat berpikir, di hutan yang jauh dari pemukiman penduduk, namun terdapat rumah beserta penghuninya. Saat pertama kali ia melihat, tadi hanya pohon besar yang menjulang tinggi. Namun dalam sekejap berubah menjadi sebuah rumah berukuran sangat kecil. Namun dua jin perewangan Nyi Widuri itu sudah mengubah pola pikir Arya saat itu. Ini mas, silahkan dimakan. Saya hanya punya mie untuk persediaan makan sehari-hari. Saya tidak memiliki makanan lain. Saut wanita misterius itu sembari meletakkan sepiring mie di hadapan Arya. Tidak masalah mbak, terima kasih. Maaf mbak sudah merepotkan. Saya makan ya mbak. Silakan mas. Arya makan lahap sekali. Hampir seharian ia tak berjumpa dengan makanan. Mas mau pulang atau mau menginap di sini? Oh iya, sebaiknya kita perkenalan dulu, biar enak manggilnya. Saya Utami, mbah saya Suharti, masnya siapa? Saut jin cantik itu sembari mengulurkan tangan. Saya Arya mbak. Arya menjabat tangan Utami. Oh iya mas, ngomong-ngomong sudah malam, mas sudah makan, mau pulang atau mau menginap? Saya takut mbak, preman-preman itu masih mengincar saya. Boleh saya menginap di sini mbak? Saya mohonlah mbak. Tentu saja boleh mas, kebetulan di sini ada satu kamar kosong yang bisa mas tempati. Itu di ruangan paling ujung. Utami menunjuk ke ruangan yang ia maksud. Arya pun mengangguk paham. Silakan beristirahat mas, saya juga sudah mengantuk. Saut Utami sembari menguap. Utami sengaja memakai daster pendek di atas lutut. Ia ingin tahu sejauh apa keberanian manusia berdebah yang sekarang bersamanya. Silakan mbak. Arya tak hentinya mencuri pandang pada Utami yang sangat cantik dengan rambut yang tergerai panjang. Andai Arya tahu ini hanya penyamaran, di balik wajah cantik dan tubuh seksi, Utami adalah sosok yang sangat menyeramkan. Kenapa mas, kok menatap saya seperti itu? Tidak mbak, mbak cantik sekali. Sautnya sembari menelan ludah dengan susah payah. Tanpa sadar Arya terperangkap dengan kecantikan palsu Utami. Ia berjalan mengekor ke dalam kamar Utami, seperti layaknya manusia yang terhipnotis. Di dalam kamar Utami hanya terdapat kasur lepek yang sudah usang dan lampu petromak, tidak ada lampu atau benda lain. Arya melucuti pakaian milik Utami dengan mudah. Utami tidak melakukan perlawanan, justru ia menginginkannya. Ia lupa jika ia melanggar pantangan dan berhubungan dengan manusia, maka ia akan berubah dengan wujud aslinya saat hubungan itu berlangsung. Kini dia berada di puncaknya. Tiba-tiba bau anyir darah serta bau bangkai berkolaborasi, membuat perut Arya mual mendadak. Lampu petromak yang menjadi satu-satunya penerangan di kamar itu tiba-tiba tertiup angin, sehingga semuanya menjadi gelap gulita. Dalam suasana yang gelap tanpa ada sinar sama sekali, Arya meneruskan aksinya. Pikirannya telah dikacaukan oleh Utami. Bau busuk yang menyengat serta bau anyir darah tak ia pedulikan. Utami kembali ke wujud aslinya karena melanggar larangan Nyai Widuri.
Sekujur tubuh berwarna hitam legam. Dari sela-sela giginya keluar lendir yang sangat bau seperti bangkai. Di bagian kepalanya, darah segar menggumpal, menciptakan bau yang sangat anyir. 2 jam berlalu, kini Arya tertidur pulas karena kelelahan. Keringat membasahi sekujur tubuhnya yang tak berdaya. Kakinya seperti hilang rasa, ia seperti orang lumpuh. Manusia bodoh, jika selamanya seperti ini, maka kamu akan lumpuh permanen. Mayatmu akan membusuk di sini, karena tak akan ada yang menolongmu keluar dari lingkaran kegelapan ini. Sosok Utami menyeringai tajam. Lampu yang tadinya padam, kini sudah ia nyalakan kembali. Lain kali jangan ceroboh, untung lampu itu berhasil aku padamkan. Jika tidak, tamat riwayatmu. Laki-laki itu bisa terlepas dari lingkaran hitam yang mengikatnya. Baik, terima kasih atas bantuanmu. Anggap saja kita impas, aku juga pernah menolongmu waktu itu. Sementara di kediaman Rahayu, Andika matanya masih terus terpejam. Ini sudah hari kelima, ia tak sadarkan diri. Namun ia tak pernah kekurangan nutrisi dan makanan. Widuri sudah melakukan yang terbaik. Selama 2 jin perewangan itu bekerja, Andika akan tetap seperti ini. Ia hanya akan terbangun saat dendam itu tuntas. Hendrawan dan istrinya dibuat lupa sementara pada anaknya oleh Widuri, sehingga mereka tidak akan melaporkan kehilangan atas anaknya pada pihak kepolisian. Karena jika itu sampai terjadi, maka Widuri akan gagal dalam membalaskan dendam Nadia pada Arya. Nyonya, silakan makan. Anda harus tetap makan agar tak sakit. Pengawal membujuk Rahayu untuk makan. Karena akhir-akhir ini Rahayu sangat sulit bila disuruh makan. Letakkan saja di meja, nanti saya makan. Sautnya datar. Walaupun Nadia bukan cucu kandungnya, namun Rahayu sangat menyayanginya. Duh, rasanya lelah sekali. Di mana ini? Arya membuka matanya perlahan. Badannya serasa remuk. Pakaian sudah melekat di badannya oleh ulah Utami. Arya tidak mengingat kejadian semalam. Utami telah menghapus ingatan pria jahanam itu saat mereka sedang berhubungan. Arya keluar dari kamar hendak menuju kamar mandi. Namun saat sampai di perbatasan antara dapur dan kamar mandi, matanya menyorot sesuatu. Ia melihat dengan tajam, hampir tak percaya dengan yang dilihatnya. Ia membekap mulutnya dengan susah payah. Ada apa, Mas? Mas sepertinya ketakutan. Suara Utami membuyarkan rasa takut Arya. Ada setan, Mbak, di sana. Tunjuk Arya. Loh, kok tidak ada, Mbak? Tadi ada kok di sana. Saya tinggal di sini sudah puluhan tahun loh. Belum pernah ketemu setan, ucap Utami menenangkan. Mungkin hanya halusinasi Mas saja. Ya sudah mandi sana, Mas. Ini sudah jam 4 pagi. Iya, Mbak. Arya berjalan ragu menuju kamar mandi yang berada di luar. Ya, kamar mandi terpisah, berada di belakang dapur. Ia merasa kepanasan, padahal masih jam 4 pagi. Saat akan mengguyur tubuhnya dengan air sumur, tiba-tiba tangan dingin menyentuh pundaknya. Arya terlonjak kaget. Dengan segenap keberanian, ia mencoba menoleh. Dan setan! Rupanya arwah menyeramkan itu mengikutinya. Arya berlari masuk ke dalam rumah dengan nafas yang tersenggal-senggal. Langkahnya seperti tak sampai-sampai. Ternyata Arya hanya berhalusinasi, tersesat di hutan. Ia sebenarnya dikunci di dalam rumah kosong milik wanita yang tengah ia habisi nyawanya tanpa belas kasih. Berhari-hari ia tak sadar bahwa dia ada di rumah kosong itu. Dan dengan sejuta terornya, tapi selalu ditenangkan oleh Utami. Sampai beberapa minggu ia di rumah itu. Tiba-tiba ia tersadar, tempat itu
berubah menjadi rumah mewah tempat ia membunuh gadis yang ia cintai itu dengan sadisnya. Memorinya berputar tentang kejadian pembunuhan itu. Bagaimana ia melucuti baju gadis itu, melampiaskan nafsu bejatnya, membunuhnya dengan membabi buta. Ia berteriak memanggil nama Utami dan neneknya, tapi tak ada sautan, tak ada yang menjawab. Ikut denganku, Mas Arya. Kau jahat, Mas Arya, membuatku seperti ini. Arya ketakutan. Ia berteriak histeris seperti orang gila. Siapa kau? Siapa kau? Kau sudah mati. Kau sudah mati. Arya dengan raut ketakutan, ia berlari keluar dari rumah itu. Saat membuka pintu, tampak arwah Nadia. Ia berdiri di depan pintu itu dengan wajah dan tubuh yang mengenaskan. Kau akan tahu rasanya mati seperti kematianku, Mas Arya. Enggak, jangan ganggu aku. Kau sudah mati, teriak Arya ketakutan. Ia terus berlari dan berlari sampai pada warga semua keluar. Dan mereka juga sangat terkejut melihat Arya yang keluar dari rumah kosong itu dengan tubuh yang kurus kering dan tak karuan, dengan menjerit ketakutan, histeris, dan berteriak kesetanan. Jangan bunuh aku, Nadia. Jangan bunuh aku. Ampun, Nadia. Ampun. Maafkan aku. Aku hilaf, Nadia. Ya, Arya telah menghilang hampir 1 bulan lamanya. Warga mengira kalau Arya pergi keluar kota untuk bekerja. Tapi nyatanya, ia ada di rumah kosong itu. Akhirnya warga tahu kalau pembunuhan keji Nadia adalah Arya. Mereka sangat tak menyangka, di balik sifat baik dan ramah Arya, ternyata ia bisa menjadi orang yang setega itu. Nasib Arya sekarang mengalami gangguan jiwa. Ia selalu ketakutan dan ketakutan. Sampai akhirnya, dia bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya dengan batu besar. Kejadiannya malam hari, jadi tak ada warga yang mengetahuinya. Sampai akhirnya, pagi-pagi warga digegerkan dengan jasad Arya yang bersimbah darah. Ya, Arya telah meninggal dunia. Sedangkan Andika sekarang sudah kembali berkumpul bersama keluarganya lagi, tanpa tahu apa yang terjadi dengan dirinya sebelumnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.